Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat siang, salam rahayu. Posisi saat ini saya di lokasi ladang ya. Tutorial bagaimana cara kita panen tembakau untuk janturan ya. Ini mungkin di sini saya akan melakukan tutorialnya. Ada dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Ada negatifnya, cuma ada positifnya. Mari kita lihat bagaimana cara kita memanen tembakau khusus untuk janturan gitu. Mari kita simak bersama-sama. Wis tuwa iki mbakone sudah siap panen. Mungkin dua sisi, mungkin karena ora payu angel, cuma saya tidak seperti itu. Bukan buat konten ini nanti ya, kita cara panennya. Kita bukan bagaimana cara buat konten ben kondang itu ndak. Tapi ada sisi positifnya. Kalau positif negatifnya bener ini buat konten biar kondang viral, tapi ada sisi positifnya juga. Pertama, kita ini ada pepelan, ini pepelan. Kita sekali kerja langsung dapat beberapa kerjaan terselesaikan. Pertama, kita ini contohnya ya. Kalau kita bekerja seperti ini, nah ini kita pepelan nih yang seharusnya setelah tembakau itu habis kita harus membabati pepelannya. Tapi kita tidak. Pertama kita sudah tidak usah yaitu membabati pepelannya ini. Ya kalau kita lihat secara negatif, ini tembakau kenapa tidak laku gitu kan, seperti ini. Kenapa tembakau dibabati gitu kan. Kalau posisi negatifnya, nih lihat tembakau bagus saya rinci seperti ini. Nah, ini dari posisi negatifnya mungkin mereka berpikir biar viral gitu loh. Ini mungkin biar viral. Kenapa dibabati seperti itu? Wah biar viral sampai sana-sana dilihat banyak orang, wah gitu kan. Kalau dari posisi negatifnya gitu. Tapi dari positifnya kita langsung dapat dua kerjaan. Yang seharusnya pepelan itu kita buang setelah kita petik daunnya, kita langsung terbuang seperti ini. Nah ini dia, langsung bisa terbuang seperti ini. Dan kita juga menghemat tenaga. Yang seharusnya tenaga kita harus tenaga orang petik gitu kan, kita nggak usah. Nah, seperti ini jadinya. Dan posisi positifnya ya, untuk penilaian positif, kalau cara kerja seperti ini dibiarkan 2, 3 atau sampai 4 hari, bahkan 5 hari pun tidak apa-apa. Kan semakin kering daunnya semakin bagus. Mungkin sampai rumah nanti kita tidak terlalu lama untuk menjadikan produksi janturan ya. Pertama kita 2 kali kerja, kita babat langsung dapat 2 kerjaan, yaitu ambil pepelannya sama ambil daunnya. Kedua, kita nggak usah petik. Dan ketiga, mengurangi biaya untuk bawa pulang. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau posisi seperti ini, nanti kita bawa pulangnya kan enteng. Karena apa? Karena daun sudah semakin mengering. Yang seharusnya dibawa 3 orang, 4 orang, mungkin dibawa 1 orang pun nggak terlalu capek gitu ya. Dan saya perlu katakan lagi, kalau seperti ini, kita cara kerjanya mundur. Loh, kenapa kita mundur? Kalau kita mundur kan daunnya tidak akan terinjak atau tidak rusak gitu. Ya kalau kita lihat posisi negatifnya seperti ini, kita nggak sampai lah memasak daun tembakau bagus seperti ini kok dirinjek seperti ini kan. Mungkin berpikir kenapa digitukan, apa karena nggak laku? Enggak, ini cara kerjanya, cara kerja saya ya. Saya mungkin sudah praktek 2 kali ini. Saya bukan cuma niru jari gitu kan, cuma saya sebagai pelaku seperti ini itu nyaman. Pertama, kita banyak pulang nanti nyaman, tidak terlalu keberatan. Kedua, kita mengurangi biaya petik. Ketiga, kita langsung jalan 2 kali kerjaan. Toh ini pertama kerjaan kita bisa ambil tembakonya. Kedua, untuk pepelannya sebelum dipatukan ini, setelah tembakau habis seperti yang di bawah itu kan harus dirinjek. Itu kemarin juga sama, saya seperti ini. Setelah tembakau saya ambil kan bersihkan, tinggal itu bubuti kayu nih bawa pulang. Udah tembakau pun nyaman ini, dan kita tidak terlalu lama nunggunya itu. Kalau kita kasih alum dulu di ladang, apalagi ya katakan kita bisa sampai 5 hari lah. Mungkin sebagian sudah kering, kan agak ringan bawahnya, nggak terlalu bawa nega. Oke kawan, begitu yang bisa saya laporkan ya. Jadi kalau kita lihat tuh kayak negatifnya, sisi negatifnya pengen kondang, pengen viral gitu ya kalau sisi negatifnya. Tapi di lain itu sisi positifnya kita
sebenarnya itu ngurangi tenaga kerja, mengurangi biaya. Karena apa? Kita bawanya enteng. Kedua, kita nggak usah bayar orang bayar petiknya, ya kan. Ketiga, kita bisa langsung bersihkan kayunya sebelum dijabuti, kan pepelannya sudah habis gitu. Oke, mau menyelesaikan ini ya, enggak cukup butuh lama. Mungkin kalau kita petik pakai tangan ini waktunya lama, ini mungkin lahan yang seperti ini. Tapi karena saya pakai cara tersendiri agar beberapa kerjaan bisa sekali tersampaikan, mungkin nggak lama juga dan nyaman. Nah itu masih banyak, mungkin nggak sampai sehari ini nanti bisa selesai.